Indonesia pengen punya pusat sendiri untuk industri kreatif, entah di provinsi mana, yang penting semuanya terpusat di situ. Shock banget sih awalnya. Wah, ini bakal dipakai ini sama salah satu politisi di Indonesia gitu. Kita cukup kaget dan sangat excited juga gitu mengerjakan proyek seperti ini. Industri kreatif ini akan terus semakin bagus banget nggak nih Mas? Jangan kira-kira dong, harus dong. Harus dong, jangan kira-kira dong, harus dong. Jadi biar Mas Kevin bisa balik ke Indonesia nih. Optimis dong, saya juga akan balik membantu juga gitu, nggak terus saya menetap di sana dong, harus dong. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Dea Gita di Talk Show Gagasan Progresif. Hari ini kita akan berbincang mengenai beragam pemikiran progresif yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Industri kreatif merupakan sektor ekonomi yang berfokus menciptakan produk hingga layanan dengan berbasis kreativitas dan keterampilan. Kehadiran industri kreatif beserta keseluruhan subsektornya dalam sejarah umat manusia telah mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian global. Lalu bagaimana geliat dan iklim industri kreatif di Indonesia? Sudah hadir bersama dengan saya ahli special effect dan 3D di Hollywood Kevin Heriono dan juga penggiat Aircraft Fashion pemilik Time Machine Company Sony Febriansyah. Selamat datang di Gagasan Progresif Mas Kevin, Mas Sony. Senang ya bisa ada anak muda ya kan duduk bareng saya. Biasanya para senior-senior nih di sini. Berarti ini semangat anak muda nih luar biasa sekali ya. Apalagi hari ini kita akan bicarakan tentang ekonomi kreatif yang pastinya kalian tuh mungkin sudah bertahun-tahun ada di industri itu ya. Dan Kemenparekraf juga merangkum ada 17 subsektor aircraft di Indonesia. Salah satunya fashion, ini yang digeluti oleh Mas Sony. Mas Sony boleh dong cerita-cerita sedikit Time Machine itu ya, company-nya Time Machine tahun 2015 berdiri ya Mas? Iya betul. Nah itu emang awalnya itu dari dunia fashion khusus jaket-jaket bomber atau fashion seperti apa sih Mas? Boleh diceritain tantangannya itu seperti apa sih? Awalnya betul tahun 2015, waktu saat itu kita masih kuliah ya. Emang dengan partner saya sebetulnya kita berdua, saya tuh salah satu co-ownernya. Waktu itu kita awalnya tuh konsepnya emang kita dari awal sudah suka vintage fashion. Jadi emang kenapa kita terpikir kenapa enggak kita bikin sendiri gitu, merecreate produk-produk yang ada pada di zaman dulu gitu. Makanya waktu itu kita coba konsisten mengerjakan konsep seperti ini. Lalu akhirnya dengan tantangannya seperti di awal-awal bisnis ya, biasanya kan kita pasti semua pengusaha lah mengalami masa sulit karena kan minimnya pengetahuan, terus kita belum memiliki modal yang cukup, terus juga belum mencapai penetrasi pasar gitu. Jadi emang awalnya kita emang cukup kesulitan di awal-awal tahun itu sih. Lalu 8 tahun kemudian di-approach salah satu capres di Indonesia nih ya untuk debat capres tahun 2024 ini. Akhirnya bajunya ini dipakai loh sama Mas Ganjar ya kan. Kalau yang pada lihat gitu ya di debat capres tanggal 7 Januari 2024 lalu, nah kita bisa lihat nih di sininya. Ini baju yang dipakai Mas Ganjar waktu itu ya. Yang dipakai langsung. Berarti Desember di-approach sama timnya Ganjar Mahfud. Betul. Nah itu berarti timnya mereka yang ngontak Mas ya. Boleh diceritain nggak tuh seperti apa tuh prosesnya? Iya. Waktu itu kita awalnya itu dikontak langsung kan ya. Karena emang dari timnya Pak Ganjar sendiri emang support produk lokal. Jadi memilih salah satu brand dari Indonesia, terus melihat Time Machine gitu. Merasa seperti produk-produknya sangat cocok sepertinya. Awalnya tuh dibeli dulu sama mereka tuh sekitar 8-9 desain untuk sampel. Dari 9 desain itu terpilih lah salah satu jaket flag jacket ini yang akhirnya kemarin sempat viral ya. Kita lihat karena emang bomber itu seperti memiliki nyawa sendiri ya. Kayaknya kalau di debat kemarin itu seperti memiliki kesan kepemimpinan gitu. Jadi makanya dari tim Pak Ganjar sendiri merasa ini sangat cocok untuk dipakai waktu debat kemarin. Tantangannya gimana tuh Mas pas lagi tahu, wah ini bakal dipakai nih sama salah satu politisi di Indonesia gitu? Shock banget sih awalnya. Karena kan ini hal pertama ya brand kami dipilih langsung oleh politisi gitu. Kita cukup kaget dan sangat excited juga gitu mengerjakan proyek seperti ini.
Dan selain fashion, ini aircraft di Indonesia juga ada banyak sekali, ada 17 subsektor seperti film, animasi, dan video yang dibidangi oleh Mas Kevin. Nah, Mas Kevin ini boleh cerita sedikit nggak awal mulanya Mas Kevin ini terjun gitu ya di bidang tersebut tuh seperti apa sih? Ya, jadi kayak berarti tahun 2011-an ya ketika saya milih jurusan, lulus SMA itu saya masih bingung mau sekolah apa gitu. Terus saya nemu satu jurusan namanya Visual Effects, itu kombinasi antara dunia kreatif dengan teknis. Jadi kayak setengah komputer, setengah dunia kreatif. Jadi saya tertarik banget untuk masuk ke bidang itu. Awalnya saya juga nggak tahu itu jurusan apa, tapi akhirnya riset dikit dan saya tertarik banget ke jurusan itu. Nah, Mas Kevin berarti selama ini berkarirnya di Amerika Serikat ya. Seperti apa sih berkarir dunia ekonomi kreatif di Amerika Serikat? Karena kita kan orang Indonesia melihatnya wah Amerika Serikat nih ekonomi kreatifnya maju banget loh ya gitu. Seperti apa sih berkarir di sana? Asik sih, terutama dalam artian gini ya, teamwork gitu, kolaborasi itu memang nomor satu sih. Soalnya industri kreatif itu kan kita nggak berjalan sendiri ya, dia harus problem solving harus bareng-bareng, terus mengerjakan sesuatu harus bareng-bareng. Ide juga kalau kita sendirian lama-lama juga habis kan. Nah, environment di sana tuh yang seru itu kolaboratif work-nya sih. Wah, itu nanti kita akan bahas di semoga nanti Indonesianya pemerintahan selanjutnya Indonesia bisa seperti itu ya. Nah, data BPS 2021 tentang total pekerja aircraft ini menempatkan subsektor kuliner di posisi teratas dengan 56,86%. Disusul subsektor masoni gitu ya, yaitu fashion di urutan kedua dengan 19,45% dan pekerja kria di posisi ketiga 18,12%. Nah, sementara subsektor lainnya itu mayoritas berada di bawah angka 1%, itu seperti aplikasi, game developer, film, animasi, video, seni rupa, hingga desain gitu ya, masih di bawah 1%. Nah, menurut kalian berdua nih, apa sih penyebab belum meratanya pos-pos subsektor industri kreatif tersebut? Mungkin bisa dari Mas Kevin dulu. Kalau dari saya sendiri tuh kadang yang di sini tuh ada kerancuan dari definisi industri kreatif itu. Jadi kayak industri kreatif itu tuh definisinya apa sih? Karena sektor kuliner itu kan dia berdasarkan resep ya. Kalau resepnya dia secara turun-menurun, apakah dia masuk kategori industri kreatif? Tapi kalau dia sektor kulinernya berbasis teknologi atau berbasis desain atau inovasi yang baru, itu maka dia masuk ke sektor industri kreatif kan. Jadi kalau dari saya sendiri sih lihatnya dari arah kerancuan itu, jadi sekarang kita nggak tahu nih sebenarnya yang mau kita fokusin apa. Kalau misalnya industri kreatif, biasanya parameternya itu ada haki kan, ada hak kekayaan intelektual kan. Nah biasanya yang berhubungan dengan copyright itu baru bisa dikategorikan dengan sesuatu yang bersifat kreatif gitu. Itu kalau dari saya. Jadi ya mungkin kerancuan itu yang menyebabkan angkanya juga mungkin tidak merepresentasikan apa yang diinginkan di sektor industri kreatif. Itu sih kalau dari saya. Oke, jadi sebenarnya angka-angka tadi itu sebenarnya agak bias juga ya? Agak bias, karena kan definisinya apa nih? Misalnya nih, contoh nih ya, bioskop gitu. Bioskopnya masuk industri kreatif apa industri hiburan? Tapi produknya film kan industri kreatif. Terus ketika dia menggunakan misalnya teknologinya kamera yang murah dengan kamera mahal, dia masuk sektor teknologi. Jadi yang mau di parameter yang mau dimasukin yang mana nih? Itu sih kalau dari saya situ sih karena banyak overlap ini. Oke, kalau dari Mas Sony sendiri seperti apa tuh? Apa sih yang menyebabkan sektor-sektor lain itu masih di bawah 1% loh gitu? Kalau menurut saya sih kayak kan tadi kenapa fashion itu subsektornya termasuk kedua terbesar ya? Itu mungkin karena ketersediaan resource-nya lebih mudah didapatkan mungkin ya. Makanya seperti materialnya mudah didapatkan, terus dengan modal yang skala kecil itu bisa dilakukan, makanya pelaku usaha ekonomi kreatif itu bisa mudah dilakukan gitu untuk bisnis seperti itu. Oke, apakah kalau visual effect itu memang sulit, salah satu yang sulit dilakukan, Mas Kevin? Kalau dari segi talenta saya rasa tidak ya. Cuma kan sekarang tinggal gimana kita memoles kan. Kalau industri kreatif tuh susahnya dia tidak kuantitatif kan, dia kualitatif gitu. Jadi hal-hal yang kualitatif ini tergantung kita gimana cara polesnya gitu. Saya ambil contoh nih, sedikit dari industri lain gitu. Om Harvey Maniholo, penyanyi gitu. Dia sempat bertanding dengan Celine Dion loh di kompetisi internasional gitu. Dan dia secara kualitatif tidak kalah gitu. Nah sekarang gimana dia mempolesnya
untuk menjadi seperti Celine Dion di dunia internasional, itu beda cerita kan. Nah, kalau saya sih lihatnya dari sektor itu, sama halnya dengan visual effects gitu. Secara talenta kita punya gitu, tapi gimana kita mempolesnya untuk masuk ke dunia global itu beda cerita gitu kan. I see. Dan dalam pengembangan industri kreatif tentu salah satu tantangannya ini adalah kualitas sumber daya manusia. Tadi Mas Sony juga sudah membahas sedikit ya. Nah, bagaimana nih Mas Sony sendiri atau Mas Kevin gitu ya melihat SDM di Indonesia tuh seperti apa sih? Terutama anak-anak kayak gitu kan, anak-anak muda yang identik sebagai motor penggerak industri kreatif. Mungkin dari Mas Sony sendiri. Kalau saya melihatnya sih sekarang anak-anak muda sekarang sangat-sangat aktif ya, merespon dengan adanya era digital sekarang itu. Setuju dengan Mas Kevin tadi, harus emang perlu lagi dipoles lagi talentanya. Memang ada pendampingan khusus dari pemerintah, dan anak-anak zaman sekarang tuh memang sangat-sangat kreatif, banyak bermunculan seperti bisnis muda seperti konten kreator gitu-gitu. Saya rasa sih anak muda zaman sekarang sangat baik sih. Mas Kevin ini kan berkarir di Amerika Serikat ya. Sampai sekarang masih berkarir di Amerika Serikat, betul ya? Nah, Mas Kevin, kira-kira nih perbedaannya yang membuat anak-anak di sana itu bisa mungkin lebih kreatif, bisa mungkin lebih berkembang kayak gitu dibandingkan dengan anak-anak Indonesia. Apakah di Indonesia ini kurangnya adanya pendampingankah dari pemerintah atau mungkin fasilitaskah dari pemerintah atau seperti apa, Mas? Sebenarnya kalau pendampingan ada lah di sini, pasti ada pendampingan. Tapi kan kita juga mesti lihat apakah dia harus dimaksimalkan. Karena secara gimana ya, perkembangan zaman kita kan mencari pola yang terbaik gitu ya buat negara masing-masing gitu. Saya mau ngambil contoh dari Korea misalnya. Korea Selatan itu untuk sekarang yang kita lagi hits-hitsnya itu bukan proses yang 1-2 tahun gitu kan. Dia mulai dari tahun 92-93. Baru kita pertama kali lihat yang benar-benar ngetren juga 2008 gitu. Nah, ketika dia memasuki masa fase-fase sulit awalnya itu, apakah secara negara dan secara pemerintahan atau secara lingkungan mau terus mendukung itu sampai ke poin di mana dia titik tertinggi kan? Karena semua orang tuh yang susah pijakan pertamanya, bukan hasil akhirnya. Kalau hasil akhir mah semua orang ngomongin gitu kan, udah sukses gitu. Tapi pijakan pertamanya itu yang seberapa banyak orang yang mau bantu, sama halnya. Jadi di luar pun juga yang kita lihat sekarang kan udah suksesnya doang nih. Tapi kita lupa dia awal-awalnya juga prosesnya juga susah. Iya. Mas Sony, dengan Mas Sony ini sebagai pebisnis di Indonesia gitu ya, berarti udah hampir 9 tahun kayak gitu ya bisnis di dunia fashion ini. Kira-kira sulit nggak sih Mas mencari SDM di Indonesia yang berkualitas? Dan gimana nih cara meningkatkan kualitasnya khususnya untuk anak-anak muda ini nih Mas? Sebenarnya tidak susah ya kalau melihat, karena anak-anak zaman sekarang itu sudah pintar mencari sumber informasi sendiri, karena kan mudahnya internet juga sangat membantu. Jadi mereka bisa mencari seperti di YouTube, seperti source kelas online. Jadi kalau emang anak-anak muda itu perlu kita dorong untuk mendukung pekerjaannya, kita bisa bantu dari perusahaan sih untuk suruh mengikuti kelas-kelas online gitu sih. Oke, jadi salah satu untuk cara menaikkan kualitas SDM itu adalah ikut kelas-kelas online ya. Jadi memang nggak pernah berhenti untuk belajar begitu ya. Mas Kevin dan juga Mas Sony. Kalau Mas Sony ini memang pendidikannya di Indonesia ya Mas? Iya betul. Kalau boleh tahu backgroundnya apa Mas? Manajemen dari dunia fashion ya Mas? Nggak ada sama sekali. Mas, tapi Mas ini mendesain sendiri apa temennya yang mendesain Mas? Awalnya mendesain sendiri sekarang. Dulu waktu 2015 tuh sampai akhirnya punya tim, saya mesti mendesain sendiri. Oke, berarti dari manajemen. Lalu nggak ada, bukan fashion management juga. Nggak ada. Lalu belajar desain sendiri sampai akhirnya bisa bikin bisnis sendiri ya. Betul. Kalau Mas Kevin memang backgroundnya memang kuliah di luar dan visual effect sesuai dengan kerjaannya ya Mas ya. Oke. Nah kira-kira nih sistem pendidikan di Indonesia nih ya hari ini itu sudah memberikan porsi yang cukup belum sih dalam mempersiapkan keterampilan para pelajar dan mahasiswa yang akan terjun di industri kreatif? Karena yang saya tahu ini yang saya tahu aja ya. Orang tuh belajar teorinya. Pokoknya Indonesia tuh sebenarnya kalau soal teori, wah bagus banget nggak sih? Kita tuh apa sih yang nggak kita pelajarin gitu kan kalau soal teori. Tapi hingga akhirnya bisa terjun di industri kreatif itu, kira-kira nih di Indonesia itu sistem pendidikannya itu sudah mumpuni belum sih Mas Kevin? Boleh duluan. Bukan saya ngomong tapi saya setuju. Mungkin hampir mirip karena dari tadi saya bilang kan masa kualitatif kuantitatif itu kalau semuanya cuma sekedar nilai-nilai gitu dan sekedar lulus itu kan yang susah. Padahal kan nanti di dunia kerja dia udah nggak ada penilaian lagi tuh. Jadi
kalau bisa nih ya, sebenarnya nggak sepenuhnya salah sistem pendidikan juga, karena talenta juga ada dan juga ada faktor kemauan dari orang itu sendiri gitu. Karena kalau dari saya tuh kita membedakan dua nih. Kalau kita masuk dunia industri, kita menyebutnya bikin angkatan kerja kan. Kalau angkatan kerja maka lebih baik ke arah pekerja seni, bukan seniman kan. Kalau seniman itu dia bebas berekspresi. Kalau pekerja seni itu dia bekerja berhubungan dengan seni tapi untuk produk orang lain gitu kan. Nah itu mungkin yang sedikit dibedakan. Tapi kalau dari segi talentanya oke. Cuma dari sistem pendidikannya mungkin lebih bisa difokuskan ke arah yang kualitas ya, bukan kuantitas gitu. Oke. Jadi maksudnya ini agar lebih banyak praktek gitu di sekolah? Praktek iya, tapi praktek pun juga harus disertai dengan fundamental yang jelas gitu. Jadi kalau saya misalnya kayak kita mau bangun rumah gitu. Dia kan untuk membangun rumah itu butuh semua kan, butuh fondasi, butuh tembok, butuh atap gitu. Kita nggak bisa expect kayak kita mau atapnya bagus doang, temboknya bagus, tapi fondasinya berantakan gitu. Jadi semuanya juga harus benar. Mending fondasinya bagus, atasnya agak kurang dikit masih bisa diperbaiki daripada fondasinya ini nggak benar, terus atasnya bagus, lama-lama juga turun juga gitu kan. Oke Mas Sony, kalau dari Mas Sony sendiri nih, kira-kira sistem pendidikan Indonesia ini sudah mendukung mahasiswanya nggak sih untuk akhirnya sudah ready nih, sudah siap untuk terjun ke dunia industri kreatif? Kalau dari pengalaman pribadi saya, ini menurut pendapat pribadi juga gitu. Kalau dari sistem pendidikan sepertinya perlu ditingkatkan lagi ya, karena kalau untuk terjun ke industri itu memang harus benar-benar siap dari segi mental, lalu skill juga. Jadi emang kalau dilihat itu tidak harus secara teori aja, jadi memang perlu adanya menyederhanakan kurikulum supaya bisa mencapai mahasiswa dan pelajar bisa mencapai kompetensinya itu sendiri sih menurut saya. Oke. Nah kalau dari Mas Sony sendiri nih, kira-kira bagaimana sih Mas Sony melihat kemudahan berusaha di Indonesia? Berusaha bikin jadi pengusaha begitu ya. Kira-kira mudah nggak sih kalau di Indonesia, dan apakah sudah mendukung dan mengakomodir pelaku industri kreatif secara regulasi dan perizinan pastinya? Lalu bagaimana terkait bantuan permodalan dan alokasi kredit perbankan? Mas Sony? Kalau menurut saya dari usaha saya sendiri ya, melihat beberapa tahun ke belakang tuh untuk perizinan sendiri usaha itu sudah sangat mudah ya, karena kan semuanya serba online, kita bisa mendaftarkan sendiri seperti NIB, OSS itu secara online, secara mandiri. Pendaftaran merek pun bisa dilakukan secara mandiri gitu di websitenya langsung. Jadi menurut saya sudah sangat mudah. Lalu untuk permodalan sendiri sudah banyak sekali ya, dari bank-bank itu menawarkan KUR dengan persentase yang bunga yang sangat rendah, lalu tanpa agunan pun ada. Jadi kalau ingin memulai usahanya dengan skala kecil, menurut saya bisa untuk dilakukan gitu. Ataupun kalau misalkan secara mandiri mungkin mencari platform digital yang melakukan permodalan secara crowdfunding. Kan banyak sekali kalau dilihat dari platform-platform digital itu, kalau misalkan kita pengen mencari permodalan gitu secara mandiri. Nah kalau dari Creative Hub, jadi Kevin kalau tahu nih di Indonesia ini sekarang lagi berkembang banget yang namanya Creative Hub gitu kan, yang tadinya cuma ada di Jakarta, di Bandung gitu, di kota-kota besar lah ya, sekarang bahkan ada di Samosir juga, ada di Labuan Bajo juga. Nah kira-kira nih bisa dari Kevin dulu nggak nih, kira-kira Creative Hub itu seberapa pentingnya sih Creative Hub untuk mendukung anak-anak muda itu berkreasi kayak gitu? Dan kira-kira Creative Hub di Indonesia, nanti itu untuk Mas Sony ya, kira-kira Creative Hub di Indonesia ini sudah mendukung belum sih anak-anak muda untuk terus berkreatif? Dari Mas Kevin dulu. Kalau dari saya sih lihat Creative Hub itu sebagai tempat untuk memasarkan karya intelektual kita kan. Dalam artian ya pasti sangat perlu ditambah Creative Hub yang lebih banyak, apalagi kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin di industri kreatif tapi beda profesi gitu. Jadi di situ kan tempat kita tukar pendapat dan lain sebagainya gitu. Dan koneksi juga ya? Iya, saya melihatnya sih dari situ. Jadi Creative Hub itu krusial untuk hal-hal seperti itu. Kalau itu dari saya sih. Oke, kalau dari Mas Sony? Kalau setuju dengan Mas Kevin, kalau Creative Hub itu sangat-sangat penting ya untuk di industri kreatif, karena di dalam Creative Hub itu banyak sekali ya, selain adanya kelas, terus adanya tempat untuk mempromosikan, ada tempat kerja bersama kayak co-working space, gitu. Lalu ada fasilitas-fasilitas untuk mendukung seperti studio, ada tempat untuk fotografi disediakan. Jadi menurut saya kalau ini dilakukan secara merata di Indonesia bakal menggugah selera anak muda untuk lebih kreatif lagi sih ke depannya. Oke.
Ini juga menjadi salah satu program Ganjar Mahfud ini untuk menjadikan pelaku ekonomi kreatif jago kandang dan jago tandang. Nah, kira-kira nih seperti apa Anda melihat peran pemerintah ini seharusnya terhadap pelaku industri kreatif? Sudah cukup nggak nih sudah cukup berperankah? Atau mungkin harus lebih lagi pastinya mungkin? Kalau dari saya sih secara pribadi dalam artian pasti ada lah pendampingan itu, nggak mungkin nggak ada kan, pasti juga berjalan gitu. Tapi pertanyaannya sekarang sebesar apa peran pemerintah di situ gitu. Karena kalau saya mohon maaf ya, saya maksudnya kan juga industrinya juga tidak di sini juga gitu. Iya. Saya juga belajar dari luar gitu. Jadi saya berusaha mengambil yang baik-baik dari luar. Jadi kalau di luar itu ada program tax incentive kan. Jadi misalnya kayak di Vancouver, di Kanada, di Australia, di India gitu, mereka memberikan tax incentive kepada para pelaku-pelaku industri kreatif supaya mereka mau masuk di situ. Tapi sentral gitu, dalam artian ya cuma di tempat itu semua pelaku industri kreatif berkumpul di situ, jadi terfokus juga gitu. Nah itu mungkin hal-hal seperti itu yang mungkin bisa diterapkan lagi di Indonesia supaya orang tuh jadi membuat industri kreatif tuh nggak gampang-gampang amat gitu ya. Mesti bisa bisnis, mesti ngurusin software, mesti ngurusin hardware, mesti mikir kreatif gitu kan, banyak lah gitu. Nah hal-hal seperti itu kan kalau adanya tax incentive tuh udah satu hilang dulu. Boleh dijelasin dulu nggak tax incentive di sana tuh pada kenyataannya seperti apa tuh? Bisa macam-macam, bisa dalam bentuk stimulus misalnya. Kalau kalian mau buka industri sini, kita berikan modal dari pemerintah. Bisa juga ketika proyek itu dikerjakan di situ, dia dapat pengembalian pajak. Jadi pengembalian pajak dari total income perusahaan gitu, dia dapat pengembalian pajak misalnya. Atau misalnya yang paling mudah, peralatan industri kreatif itu kan nggak murah tuh. Peralatan industri kreatif itu mahal-mahal tuh. Kalau masuk dari luar, bisa nggak dibebasin pajak? Karena dia itu kan alat untuk produksi, bukan alat untuk istilahnya buat main game atau buat personal use gitu kan. Dia sifatnya untuk meningkatkan devisa negara. Nah, bisa nggak hal-hal seperti itu diterapkan supaya langsung kena nih gitu? Oke. Iya. Mungkin itu jadi salah satu yang bisa diterapkan juga mungkin di Indonesia one day ya, one day. Oke. Kalau dari Mas Sony sendiri, seperti apa tuh? Apakah pemerintah ini memang sudah cukup mendukungkah para pelaku-pelaku industri kreatif ini? Seperti yang saya katakan sebelumnya ya, mungkin lebih perlu ditingkatkan lagi. Kalau misalkan dari pemerintah itu tadi seperti Creative Hub lebih ditambah lagi secara merata di Indonesia. Karena kan Creative Hub itu sangat-sangat krusial karena isinya adalah pelatihan untuk SDM kan jadi lebih berkualitas lagi ke depannya. Jadi dengan adanya Creative Hub itu sangat-sangat membantu sekali sih nanti. Jadi menghasilkan UMKM baru yang bakal membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depannya. Membicarakan tentang, tadi kita sudah membicarakan tentang industri kreatif, sekarang kita membicarakan tentang pemimpin masa depan nih, ya kan? Ini kan lagi panas-panasnya mau pemilu nih. Kira-kira nih, menurut Anda nih, menilai pasangan Ganjar Mahfud itu sosoknya untuk menjadi pemimpin masa depan itu seperti apa sih? Ngomong-ngomong nih, Mas Kevin nih emang boleh cerita sedikit dong, memang kenal dengan Mas Ganjar ya? Kebetulan ya. Kebetulan kenal. Seorang anak muda bisa kenal dengan Mas Ganjar, bisa berdiskusi dengan Mas Ganjar, padahal Mas Kevin ini bukan politisi ya? Bukan ya? Nah, itu profesional aja. Profesional aja. Itu awal mulanya tuh seperti apa bisa mengenal sosok Ganjar ini? Ya, waktu itu saya pulang kampung kan, kebetulan saya di Semarang dan beliau masih menjabat sebagai gubernur. Dan beliau kan hobinya memang jalan pagi, lari pagi. Nah, saya diajak teman untuk lari bersama beliau, terus banyak bercerita tentang industri kreatif. Jadi beliau lebih banyak tanya-tanya saya sebenarnya daripada saya tanya-tanya beliau. Jadi diajak teman untuk lari bareng, iya. Akhirnya malah kenalan ya dengan Mas Ganjar ini ya. Bagaimana sih sosok Mas Ganjar ini? Mas Kevin ini kenal kan, maksudnya pernah ngobrol bareng, lari bareng, bahkan nggak cuma sekedar duduk formal gitu ya. Sosok Mas Ganjar itu seperti apa sih? Sangat humble sih. Maksudnya dalam artian dia mau mendengarkan, mau belajar gitu. Kan jarang tuh biasanya kalau kita ketemu pemimpin tuh dia sok tahu ngatur-ngatur. Kalau beliau itu dia beneran mau dengar, mau tanya-tanya, oh kalau industri kreatif di sana gimana? Lalu apa yang dikerjakan, fokusnya apa? Karena kebetulan kan bidang saya juga belum terlalu familiar juga kan. Jadi beliau mau bertanya ke saya gitu. Kira-kira untuk menjadi sosok pemimpin di masa depan ini seperti apa nih Ganjar Mahfud ini? Udah cocok. Apa gitu cocok? Mantap. Ya, apalagi sesuai dengan 3 gagasan dia kan. Maksudnya dalam artian
yang pertama misalnya dia 17 juta lapangan pekerjaan juga industri kreatif bisa membantu di sektor itu juga kan. Lalu yang lulus langsung dapat kerja itu kan sebenarnya juga program-program yang sangat membantu di industri kreatif karena dia tidak bersifat formal akademis kan. Jadi yang penting lulus bekerja di industri kreatif, nanti kita berkembang di dunia kerja juga kan. Dan yang terakhir otomatis kalau industri kreatif maju ya otomatis internet harus maju gitu. Dan internet karena kita kan semuanya kalau misalnya kita bikin konten online kan dia harus ada infrastruktur yang membantu. Nah salah satunya juga internet yang cepat kan. Kira-kira Indonesia ini akan menuju industri kreatif ini akan terus semakin bagus banget nggak nih Mas? Jangan kira-kira dong, harus dong. Harus dong, jangan kira-kira dong, harus dong. Jadi biar Mas Kevin bisa balik ke Indonesia nih. Optimis dong. Enggak, maksudnya ya saya juga akan balik membantu juga gitu. Enggak terus saya menetap di sana dong. Harus membantu dong kalau untuk Indonesia. Kalau dari Mas Sony sendiri untuk pemimpin masa depan ini seperti apa? Kira-kira nih bagaimana Anda menilai sosok Ganjar Mahfud ini? Kalau tadi seperti yang dikatakan Mas Kevin ya kan tadi sempat bilang adanya internet maju ya. Saya sempat mendengar juga sih soal itu. Jadi Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri mencoba untuk memberikan internet gratis secara menyeluruh di Indonesia. Itu hal-hal yang sangat bagus menurut saya karena itu kan hal fundamental buat membentuk nanti anak-anak Indonesia jadi lebih berkualitas karena dengan mudahnya mendapatkan informasi terus dapat belajar sendiri lalu kan itu kan dapat mencapai yang nanti kita genap 100 tahun nanti kan kita menuju ke sana ya nanti generasi emas Indonesia tahun 2045 jadi menurut saya sangat bagus sih program. Salah satu program Ganjar Mahfud adalah Muda Berusaha, menciptakan dukungan penuh bagi usaha ultramikro dan juga UMKM dengan alokasi kredit perbankan minimal 35%. Sebagai pelaku industri kreatif, bagaimana nih menurut Anda program ini dan suntikan modal ini bisa jadi roda penggerak baru nggak sih? Pastinya sih, karena kan awal berbisnis itu kan membutuhkan modal yang cukup besar ya, supaya pengembangannya lebih mudah ke depannya. Karena ketika dengan tidak adanya akses permodalan, pastinya akan mempersusah karena kita kan membutuhkan percepatan ya untuk itu. Jadi sangat-sangat membantu untuk anak-anak muda Indonesia untuk memulai bisnis jadinya ke depannya. Kalau dari Mas Kevin sendiri bagaimana nih dengan program ini? Harus dong, soalnya kalau enggak kita dari awal-awal gitu memang agak berat kan. Kalau kita apalagi dari sektor kreatif gitu kan kita juga kebanyakan juga tidak, maksudnya dari segi modal gitu kita memang nggak sulit kan. Apalagi yang tadi saya bilang gitu kayak kalau dari bidang saya ya software hardware tuh mahal banget gitu. Kalau dia tidak ada bantuan di situ memang agak sulit sih. Jadi ya harus ada ya. Harus ada ya. Oke, untuk menutup perbincangan kita kali ini, berikan gagasan progresif Anda berdua nih terkait industri kreatif Indonesia. Ini pendek aja silahkan. Mungkin dari Mas Tony dulu. Kalau saya mungkin lebih berfokus pada anak mudanya ya. Pengen berpesan aja sih supaya anak muda sekarang tuh lebih bijak lagi. Di usia muda saat ini lebih aktif lagi, lebih kreatif lagi. Karena mereka lah yang jadi generasi di depan nanti untuk menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia sih. Mas Kevin, silakan. Saya impiannya Indonesia pengen punya pusat sendiri untuk industri kreatif, entah di provinsi mana, yang penting semuanya terpusat di situ. Jadi segala sesuatu, informasi, teknologi dan sebagainya terpusat di situ sih. Wow, thank you banget untuk gagasan-gagasan progresifnya. Terima kasih sudah datang di Gagasan Progresif. Dan pastinya ini topik yang seru sekali ya. Pasti ditunggu-tunggu juga dengan anak muda. Marilah kita menjadi agen perubahan yang mendukung perkembangan ekonomi kreatif dengan terus mendorong inovasi, memberikan dukungan pada pelaku industri kreatif hingga dapat bersama membentuk masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Semoga gagasan progresif yang kita bahas memberikan inspirasi. Terima kasih sekali lagi untuk kawan-kawan yang telah bergabung. Kita akan jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Tetaplah progresif, menuju Indonesia unggul. Saya Dea Gita, undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih Mas Kevin, Mas Sony. Terima kasih Mas Kevin. Udah tenang.